Apakah kasus yang dialami Pak Arpacitos memenuhi unsur Undang-Undang ITE? Eh, Begini, tadi setelah kita sama-sama mendampingi Citos dalam memberi keterangan tentang ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang ternyata Muhammad Arfa ini statusnya sebagai saksi, jadi belum tersangka. Apakah terpenuhi atau tidak, mungkin penyidik nanti akan melakukan gelar perkara dahulu sebelum menetapkan tersangka. Cuma kalau dimintai pendapat saya, apakah Muhammad Arfa ini bisa ditetapkan tersangka, tentunya menurut saya masih jauh lah. Oleh karena konten yang diposting oleh Muhammad Arfa ini hanya dalam bentuk kronologis saja, kronologis yang bersifat fakta dan berdasarkan pengaduan dari seorang korban yang merasa dirinya tidak diperhatikan lah laporan. Jadi ini sebetulnya perasaan dari korban saja bahwa tidak diperhatikan oleh pihak Polres Pangkep. Sebetulnya kewenangan dari penyidik. Tentunya penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mereka jadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi mungkin mereka akan melakukan gelar perkara, mengundang ahli, kemudian tentunya akan mempelajari, menanyakan kepada ahli apakah konten yang sudah disebutkan atau diposting oleh Muhammad Arfa itu masuk penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan pasal 27 ya atau tidak. Karena penyidik pun juga tidak bisa menentukan, harus ahli. Harapannya apa Pak? Ya kalau harapan saya ya Arfa ini hanya sebatas saksi saja. Mudah-mudahan penyidik bisa secara profesional melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan selanjutnya ya mungkin menetapkan tersangka kepada orang yang memang bersalah. Jadi kalau tadi komentar yang diperlihatkan oleh penyidik ya kemungkinan memang itu masuk konten pencemaran baik. Tapi kalau postingan saudara Arfa ini punya tugas itu untuk membuktikan, silakan saja. Kalau kita berbeda pendapat ya biasalah dengan pihak penyidik biasa. Arfa seperti tadi saya nggak ubah, bahwa itu secara hukum masuk. Awas.